Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Fitriani dengan nomor pokok mahasiswa 203300516026. Saya akan membahas materi yang berjudul pelanggaran hak lintas di wilayah udara Indonesia oleh pesawat militer asing. Dengan mata kuliah Hukum Laut Udara dan Ruang Angkasa, dosen pengampu Ogian Davis Juanda, SHLLM, CLA, CPARB, CMLC, CME. Latar belakang. Pada bulan Juni tahun 2015, Tentara Nasional Indonesia melakukan evaluasi terkait dengan pelanggaran kedaulatan di wilayah udara Indonesia sepanjang periode Januari hingga Mei tahun 2015. Dari hasil evaluasi tersebut, tercatat telah terjadi 9 kali pelanggaran udara yang dilakukan oleh sejumlah pesawat tempur milik Malaysia. Pesawat tempur tersebut melintasi wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia, namun menerobos masuk ke zona udara Indonesia, tepatnya di zona udara Blok Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan, dan di sekitar wilayah Selat Makassar. Pesawat tempur milik Malaysia yang melakukan pelanggaran tersebut tidak dapat dicegah oleh pihak TNI Angkatan Udara karena dilakukan saat pesawat tempur milik Indonesia sedang tidak ada di landasan udara, baik di Kalimantan maupun di Sulawesi. Ketiadaan penjagaan tersebut tentu membuat pesawat tempur Malaysia dengan bebas menerobos wilayah udara Indonesia. Di samping itu, terjadinya pelanggaran di zona udara juga disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya lemahnya pengawasan udara di wilayah timur Indonesia, masih rendahnya kesiapsiagaan militer, keterbatasan fasilitas alat utama sistem senjata atau alutsista, dan penempatannya yang tidak merata, serta keterbatasan radar dan teknologi yang modern yang dimiliki oleh Angkatan Udara Indonesia. Pengaturan hukum mengenai hak lintas bagi pesawat militer asing. Berdasarkan hukum internasional, pengaturan mengenai ruang udara diatur dalam Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation dan Convention on International Civil Aviation, serta United Nations Convention on the Law of the Sea. Sifat ruang udara nasional adalah tertutup baik bagi pesawat sipil maupun militer, sehingga di ruang udara nasional tidak mengenal adanya hak lintas damai berpihak asing, seperti pada wilayah laut. Semenjak dibentuknya UNCLOS tahun 1982 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, kedaulatan wilayah udara Indonesia mengalami pembaharuan. Ketentuan pasal 53 konvensi tersebut menyatakan bahwa suatu negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atas wilayahnya. Melalui alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI, pesawat militer asing diberikan hak untuk dapat melintasi wilayah udara Indonesia, namun hanya sebatas penerbangan yang dilakukan secara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin, berdasarkan pasal 53 ayat 3 UNCLOS 1982. Pesawat militer asing diizinkan untuk melintas di atas wilayah ini tanpa memerlukan izin dari pemerintah Indonesia, tetapi wajib memenuhi ketentuan ALKI yang berlaku dan tetap diwajibkan untuk memperhatikan keamanan penerbangan pesawat sipil. Selain daripada jalur ALKI dan jalur yang ditentukan oleh perjanjian dengan negara lain, pesawat militer asing tidak berhak melintas dengan bebas, sebab dapat mengancam kedaulatan udara Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pesawat militer asing di wilayah udara Indonesia. Apabila suatu pesawat militer asing diketahui telah memasuki wilayah udara tanpa izin dan di luar dari rute yang telah diberikan, ALKI maupun perjanjian khusus, maka pemerintah Indonesia memiliki hak untuk melakukan tindakan pengamanan sebagai wujud dari bela negara. Adapun tanggung jawab pengamanan tersebut diberikan kepada Angkatan Udara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Tindakan pengamanan dilakukan karena menurut pasal 19 ayat 1 UNCLOS 1982, lintas adalah damai, sepanjang tidak merugikan bagi perdamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai, maka melintasnya pesawat militer asing tersebut dapat dikategorikan sebagai lintas yang tidak damai dan merupakan ancaman bagi keamanan dan kedaulatan suatu negara. Untuk melindungi kedaulatan udara Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan mengatur mengenai tindakan-tindakan yang wajib dilakukan oleh Angkatan Udara Indonesia.
Berkaitan dengan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pesawat militer Malaysia, sesuai dengan pasal 8 undang-undang tersebut, tindakan yang wajib dilakukan dengan memperingatkan, memerintahkan kepada pesawat militer tersebut untuk meninggalkan wilayah udara Indonesia, melakukan pencegatan dan pengejaran, serta melakukan pendaratan paksa di pangkalan udara tertentu di Indonesia apabila pesawat tersebut tidak berkenan meninggalkan wilayah kedaulatan Indonesia. Mengingat keterbatasan dan ketidakmerataan penempatan alutsista yang berjauhan dari lokasi kejadian, maka tindakan pencegatan dan pengejaran pesawat militer milik Malaysia tidak dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang tertuang di dalam undang-undang tersebut. Sehubungan dengan telah dilakukannya beberapa kali pelanggaran oleh pihak Malaysia, maka tindakan selanjutnya yang wajib dilakukan oleh Indonesia adalah dengan melayangkan nota diplomatik. Indonesia telah berulang kali mengirimkan nota diplomatik ke negara lain, termasuk Malaysia, untuk setiap pelanggaran. Ini dilakukan sebagai bentuk keberatan atau protes atas pelanggaran yang terjadi dan sebagai bentuk penegasan bahwa wilayah udara yang dilalui pesawat militer mereka merupakan wilayah kedaulatan udara Indonesia. Kesimpulannya, bahwa kedaulatan wilayah udara tidak mengenal adanya hak lintas damai, sebab ruang udara nasional suatu negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat asing, baik sipil maupun militer. Pesawat militer hanya dapat melintas secara bebas di wilayah udara Indonesia, yaitu melalui wilayah udara di atas ALKI yang telah diberikan secara khusus sesuai UNCLOS tahun 1982 dan setelah mendapatkan otorisasi melalui perjanjian khusus oleh pemerintah Indonesia. Sementara penegakan hukum terhadap pelanggaran penerbangan yang dilakukan oleh Malaysia dan atau negara lain, yakni dengan memperingatkan, memerintahkan untuk meninggalkan wilayah Indonesia, melakukan pencegatan, pengejaran, dan pendaratan paksa di pangkalan udara tertentu di wilayah NKRI, serta dengan mengirimkan nota diplomatik kepada negara yang melakukan pelanggaran. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.